Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Sigit Rianto dengan NIM 431230101060 dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan membahas tentang perbandingan pertumbuhan perekonomian UMKM di Indonesia sejak masa pandemi hingga pada tahun 2023 ini. Oke, saya di sini akan membahas fenomena pandemi COVID-19 yang terjadi pada awal 2019-2020. Pandemi COVID-19 membuat tahun 2020 menjadi tahun yang sangat sulit untuk seluruh di dunia, tak terkecuali di Indonesia. Hingga 30 Mei 2020, jumlah kasus yang terkonfirmasi di Indonesia mencapai 25.773 individu, di mana 7,015% pasien dinyatakan sembuh dan 1.573 orang diantaranya meninggal dunia. Kapasitas tes harian di Indonesia per Mei 2020 masih cenderung kecil, yaitu 0,02 orang per 1.000 penduduk. Kapasitas tersebut masih kalah jauh dengan negara tetangga yaitu Malaysia dan Singapura yang mencapai 0,27 dan 0,68 orang per 1.000 penduduk. Pemerintah pun telah berupaya menghentikan penyebaran wabah tersebut di negeri, salah satunya dengan menerapkan pembatasan sosial berskala besar. Daerah pertama yang menerapkan PSBB adalah DKI Jakarta yang dimulai sejak Jumat 10 April 2020 hingga pertengahan Mei 2020. Terdapat 4 provinsi dan 12 kabupaten yang menerapkan PSBB. Oke, selanjutnya di sini akan menjelaskan tentang permasalahan yang terjadi pada perekonomian di Indonesia yang harus ditantangi. Menurut Sri Mulyani menyatakan bahwa posisi arus modal keluar di Indonesia pada kuartal 1 2020 mencatatkan nilai 145,28 triliun, 2 kali lebih besar dibandingkan dengan krisis keuangan global 2008 yang bernilai 67,9 triliun. Indeks harga saham gabungan juga mengalami tekanan yang cukup dalam semenjak publikasi kasus pertama COVID-19 di Indonesia. Bahkan sempat tersungkur hingga menyentuh posisi terendahnya yaitu 3.937,632 pada Maret 2020. Selama COVID-19, UMKM menghadapi berbagai permasalahan, termasuk penurunan pendapatan karena penurunan permintaan, kesulitan dalam mengakses modal dan kredit, tantangan logistik dan pasokan, serta kesulitan dalam menjaga kesehatan dan keselamatan karyawan. Selain itu, pembatasan sosial dan penutupan bisnis juga berdampak pada kemampuan UMKM untuk beroperasi secara normal. Dari permasalahan tersebut, UMKM menghadapi berbagai permasalahan, termasuk penurunan pendapatan karena penurunan permintaan, kesulitan mengakses modal dan kredit, seperti tadi dijelaskan. Untuk membantu memecahkan masalah ekonomi UMKM pasca 2019-2020, beberapa langkah yang dapat diambil yaitu yang pertama ada pemberian bantuan keuangan. Pemerintah dapat memberikan bantuan keuangan langsung kepada UMKM untuk membantu mereka bertahan dan pulih dari dampak ekonomi pandemi. Nah, yang kedua yaitu fasilitasi akses ke modal. Meningkatkan akses UMKM ke modal dan kredit dengan menyediakan program pinjaman yang mudah diakses dan bunga yang rendah. Yang ketiga, ada peningkatan digitalisasi. Mendukung UMKM dalam meningkatkan kehadiran online mereka dengan memberikan pelatihan dan dukungan teknis, serta mengembangkan infrastruktur digital yang diperlukan. Selanjutnya, yang keempat adalah promosi produk lokal. Mendorong konsumen untuk mendukung produk dan layanan lokal melalui kampanye, promosi, dan program insentif. Nah, yang kelima yaitu peningkatan keterampilan. Menyelenggarakan pelatihan dan program pengembangan keterampilan untuk membantu UMKM meningkatkan manajemen bisnis, pemasaran, dan keuangan mereka. Yang keenam ada dukungan pemasaran, yaitu memberikan bantuan dalam pengembangan strategi pemasaran yang efektif, termasuk pemasaran digital, branding, dan promosi. Yang ketujuh yaitu kolaborasi dan kemitraan, mendorong kolaborasi antara UMKM, pemasok lokal, dan
lembaga keuangan untuk saling mendukung dan memperkuat ekosistem bisnis lokal. Dan yang terakhir yaitu penyediaan infrastruktur mendukung, memperbaiki infrastruktur fisik dan teknologi yang mendukung keberlangsungan operasi UMKM seperti transportasi, jaringan internet, dan logistik. Setelah pandemi COVID-19 diperkirakan akan ada peningkatan pertumbuhan UMKM karena adanya pergeseran ke arah digitalisasi. Setelah pandemi COVID-19 diperkirakan akan ada peningkatan pertumbuhan UMKM karena adanya pergeseran ke arah digitalisasi dan inovasi bisnis. Banyak UMKM telah belajar untuk beradaptasi dengan lingkungan bisnis yang berubah dan meningkatkan kehadiran online mereka, dan dapat mereka mencapai pasar yang lebih luas. Selain itu, pemulihan secara umum dapat membuka peluang baru bagi UMKM untuk berkembang, terutama dengan dukungan kebijakan dan insentif pemerintah yang ditunjukkan untuk sektor UMKM. Oke, hanya itu yang saya bisa dapat paparkan. Dapat disimpulkan bahwa perekonomian Indonesia sebelum COVID-19 mengalami pertumbuhan stabil, tetapi pandemi mengakibatkan perlambatan ekonomi yang signifikan. Sektor-sektor tertentu terpukul keras, sementara pemerintah mengambil langkah-langkah yang mulus untuk mendukung pemulihan. Pandemi juga memicu perubahan dalam perilaku konsumen dan bisnis. Meskipun tantangannya besar, ada juga peluang untuk transformasi ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Oke, hanya itu yang saya bisa dapat paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Aris. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.